Di antara tujuan ujian bagi kaum mukminin yang sangat jelas adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Dan ini juga dalilnya banyak. Musibah menimpa. Sampai dalam hadis saya tadi baru baca, dalam Musnad Imam Ahmad, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dihasankan oleh Al-Haythami, ya. Saya bacakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathurat dzunubul abdi," jika sudah banyak dosa-dosa seorang hamba. Walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal, tapi amal dia tidak cukup untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut. Ibtalahu Allahu bil huzni liyukaffiraha anhu, maka Allah akan menguji dia dengan kesedihan agar dosa-dosanya hilang. Jadi memang Allah kasih dia ujian. Allah kasih dia ujian, ya. Agar apa dosa-dosanya bisa hilang. Agar dosanya bisa hilang. Kita ini sering maksiat, sudah jelas sama-sama, ya. Maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat hati, maksiat lisan, banyak. Siapa dari kita yang selamat? Enggak ada yang selamat. Main medsos pasti maksiat, pasti maksiat. Kita juga istighfar tiap hari. Tapi istighfar kita mungkin enggak cukup untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut. Kita mungkin salat, tapi salat kita belum tentu bisa menggugurkan dosa tersebut. Ada dosa-dosa yang kita sudah beristighfar tapi tidak terhapus juga. Mungkin amal kita kurang, mungkin istighfar kita enggak serius, mungkin tobat kita hanya sekedar omongan, ya. Maka Allah punya cara untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dikasih kesedihan, tiba-tiba kita sedih, ada peristiwa apa, kita jadi sedih. Orang yang dekat, yang kita sayangi meninggal. Orang yang kita sayangi ternyata membenci kita misalnya, ya. Orang yang kita harapkan ternyata mengecewakan kita. Banyak hal yang buat kita sedih. Ternyata kesedihan itu kalau kita hadapi dengan sabar, itu menggugurkan dosa-dosa. Ya. Menggugurkan apa? Dosa-dosa. Bahkan kesedihan. Makanya Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin. Tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim, baik rasa letih, kemudian sakit, kemudian kesedihan, ya, kemudian ghammin, kegelisahan, azan, bahkan kezaliman orang lain kepada dia, gangguan orang lain, hatta syauka yushaku, bahkan duri yang mengenainya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan seorang mukmin akan dikasih ujian sampai akhirnya dia berjalan tidak ada dosa sama sekali.